Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas salah satu jebakan catur yang ada pada Gambit Menteri ditolak, yaitu Laskar Trap. Ya, jebakan ini dimulai dengan D4 D5, lalu dilanjutkan dengan pion C4. Ya, Gambit Menteri. Dan kita akan menjawab dengan pion E5. Ya, ini adalah pembukaan Albin counter gambit. Ya, di sini putih biasanya akan menjawab pion kali E5. Dan selanjutnya kita akan memajukan pion D kita menuju D4. Ya. Langkah selanjutnya yang umum bagi putih ialah pion E3. Ya, pertama ialah di sini putih mengancam menteri di D8. Jadi di sini pion tidak bisa sembarang memakan pion yang berada di E3. Karena di sini menteri putih dapat memakan menteri hitam. Yang berarti raja kita tidak dapat rokade pendek. Ya. Dan sebaliknya di sini putih juga ingin melindungi pion yang berada di E5 dengan menggerakkan pion di E3 menuju D4. Ya, sangat tidak bagus sekali. Tetapi di sini kita punya jawaban yang lain, yaitu gajah B4 skak. Yang jelas ialah di sini putih tidak akan menjawab kuda C3 karena pion yang di D4 ini sangat mengganggu sekali. Apabila putih menjawab kuda D2, kita hanya perlu memakan pion dan menggerakkan menteri kita menuju H4. Skak. Dan kalau beruntung, seperti pion G3, di sini kita dapat menggerakkan menteri menuju E4 dan mengancam benteng yang berada di H1. Dan setelah kuda F3, ya melindungi benteng, di sini kita dapat secara simpel menggerakkan kuda kita menuju C6. Ancaman pion di E5. Ya. Dan ya di sini kita memiliki potensi serangan yang sangat besar sekali. Jadi di sini kita tidak perlu takut kehilangan sesuatu atau melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Dan sayangnya di sini biasanya jawaban putih itu ialah gajah D2. Ya, intinya ialah di sini putih ingin mengusir gajah yang berada di B4. Dan ya, inilah jebakan Laskar Trap. Kita hanya perlu untuk memakan pion yang berada di E3. Ya. Karena apabila gajah memakan gajah di B4, kita dapat memakan pion di F2. Skak. Iya. Dan sayangnya pada posisi seperti ini, raja tidak dapat memakan pion di F2 karena akan kehilangan menterinya. Jadi raja hanya dapat bergerak menuju E2. Lalu kita dapat memakan kuda yang berada di G1. Dan kita akan under promosi menjadi kuda. Iya, skak. Karena raja tidak dapat bergerak menuju F2 karena menteri sedang diserang di D1. Jadi di sini raja mau tidak mau harus bergerak menuju E1. Lalu kita dapat memanuver menteri kita menuju H4 skak. Dan berharap di sini putih melakukan langkah ceroboh seperti G3. Dan kita pun mendapatkan skak benteng. Sangat mudah. Jadi pada posisi seperti ini, langkah terbaik putih ialah raja D2.
Dan kita akan melanjutkan dengan kuda C6. Ya, memukul gajah yang berada di B4. Yang jelas ialah pada posisi seperti ini, ya raja dan menteri berada pada file yang sama. Ya, ini sangat tidak bagus sekali karena ya rawan akan skakster. Dan serangan gajah di G4 ini sangat berbahaya sekali. Ya, kalian pasti bingung. Sebagai contoh, apabila pada posisi seperti ini, putih memakan kuda yang berada di G1, ya, kita dapat menggerakkan gajah kita menuju G4. Menyerang menteri. Yang jelas ialah apapun jawaban putih, misalnya menteri E1, di sini kita dapat rokade panjang. Dan skak dengan benteng di D8. Yang jelas ialah gajah sedang menggantung. Menteri di sini memiliki posisi yang sangat kuat dan gajah di sini menyerang dengan sangat hebat. Raja putih telanjang dan ya kemenangan yang sangat mudah sekali bagi hitam. Jadi jebakan kali ini ialah jebakan yang bersifat posisional. Tidak ada langkah pasti, tetapi keuntungannya lebih besar dari jebakan-jebakan yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana apabila di sini gajah bergerak menuju C3? Skenario-nya masih sama. Gajah G4 menyerang menteri. Dan apabila di sini menteri bergerak, kita dapat rokade panjang. Iya, sangat hebat sekali. Jadi itulah jebakan Lasker Trap dari Albin Counter Gambit. Pembukaan Gambit menteri ditolak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.